di sesi kedua kita. Jika today sesi pertama kita membahas tentang keamanan pangan dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Kepala Balai POM di Sofivi. Nah, hari ini tentunya saya tidak sendirian karena kita akan mengulik, membahas sesuatu tentang Balai POM di Sofivi lagi nih. Tentunya saya ditemani oleh salah seorang narasumber yang juga nanti obrolannya bakalan seru banget nih. Jadi kita kenalan dulu ya. Halo Pak Adriel. Ya, halo Mbak Sabrina. Jadi narasumber saya hari ini adalah Bapak Adriel Suprinanda, SPAM Apoteker. Mungkin biar lebih kenal lagi nih Pak Adriel sama Sobat Bepom, boleh berkenalan dulu. Nah, sebut namanya sama asalnya mungkin dari mana? Ya, kenalkan nama saya Adriel Suprinanda, biasa dipanggil Adri. Kalau asal saya dari Padang. Saya bekerja di Bepom di Bepom Sofivi sudah kurang lebih 8 tahun di bagian fungsi pengujian obat dan makanan. Oke, jadi sudah cukup lama ya teman-teman ya Pak Adriel bekerja di Balai POM Sofivi kurang lebih 8 tahun. Karena sekadar informasi, Bepom Sofivi ini ada sejak tahun 2015. Nah, jika kemarin kita banyak membahas tentang keamanan pangan, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih Bepom ini menjalankan fungsinya dalam pengawasan peredaran obat dan makanan. Mungkin sebelumnya saya akan memberi review dulu. Jadi Bepom Sofivi ini melakukan pengawasan terhadap 10 kabupaten kota di Maluku Utara. Banyak sekali ya tentunya ya. Jadi kita tidak bisa nih bekerja sendirian. Jadi Bepom Sofivi ini didukung oleh beberapa kelompok substansi. Nah, ada kelompok substansi pemeriksaan, ada penindakan, ada pengujian, tata usaha, dan juga KIE. Kalau teman-teman biasanya melihat Bepom Sofivi ada di TV-TV nih, misalnya ada inspeksi atau ada sidak-sidak. Nah, kali ini mungkin ada kelompok substansi yang banyak yang belum tahu nih. Nah, hari ini kita akan banyak mengulik tentang kelompok substansi pengujian, yaitu tempat di mana Bapak Adriel selama ini bekerja. Jadi kalau fungsi dari kelompok substansi pengujian ini kan berdasarkan peraturan itu Pak terlibat dalam melakukan pengawasan peredaran obat dan makanan post dan pre-market atau sebelum obat itu beredar dan setelah obat itu beredar. Nah, fungsi pengujian sendiri itu nih Pak di mananya nih? Jadi pengujian itu berfungsi ya. Jadi pengawasan post market itu atau setelah beredar itu kalau di Bepom sendiri kan ada dua itu biasanya. Salah satunya dilakukan oleh kelompok substansi pemeriksaan, yaitu penandaan label biasanya yang diperiksa, dan salah yang lainnya adalah dilakukan oleh kelompok substansi pengujian, yaitu melakukan pengujian baik secara kimia atau mikrobiologi terhadap produk-produk yang produk obat dan makanan yang beredar. Kalau untuk Bepom Sofivi sendiri sesuai wilayahnya berarti di Provinsi Maluku Utara. Oke, baik. Jadi tadi sudah disebutkan yang diujinya adalah produk, kira-kira komoditi yang diujinya apa saja di Padang? Mungkin teman-teman tahunya banyaknya makanan ya yang banyak diuji di Bepom, di Balai POM gitu. Nah, kira-kira komoditi apa saja yang banyak diuji? Ya, kalau untuk komoditi sendiri Bepom menguji ada komoditi obat tradisional, kemudian komoditi kuasi. Itu kuasi bisa dibilang salah satu antara obat tradisional dengan non obat tradisional, kemudian suplemen kesehatan, kemudian kosmetik, kemudian produk pangan. Oke, jadi itu teman-teman ada beberapa komoditi ternyata, tidak hanya pangan saja ataupun obat saja, ternyata ada juga kosmetik, ada juga obat tradisional. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak Adriel, bagaimana produk ini bisa sampai ke pengujian? Apa alur yang harus dilalui nih? Ya, kalau dari Bepom sendiri setiap tahunnya itu kita membuat rencana pelaksanaan sampling berdasarkan pedoman sampling yang telah ditetapkan oleh Badan POM. Jadi nanti bagian kelompok substansi pemeriksaan akan melakukan sampling-sampling di berbagai tempat. Tentunya kalau Bepom Sofivi di Maluku Utara di berbagai daerah. Dan sampling itu nanti dibawa ke laboratorium dan dilakukan pengujian oleh kelompok substansi pengujian. Parameter-parameter uji yang dilakukan oleh diuji oleh kelompok substansi pengujian itu berdasarkan dari pedoman sampling yang telah ditetapkan oleh Badan POM pusat. Nah, teman-teman, kalau di podcast sebelumnya kan dibahas tentang keamanan pangan di mana konsumsi masyarakat tuh semakin meningkat. Nah, kira-kira nih Pak Adriel di bulan Ramadan kemarin peran pengujian itu gimana gitu? Apakah mungkin semakin banyak produk yang diuji justru saat Ramadan atau lebih sedikit?
Ya, kalau Bepom sendiri kan memiliki kegiatan biasanya selama hari-hari besar ya, seperti atau hari-hari khusus seperti bulan Ramadan. Eh, Pada bulan Ramadan tersebut kan banyak itu biasanya muncul pedagang-pedagang makanan untuk menjual takjil gitu. Jadi Bepom melaksanakan biasanya mobil keliling pengujian, melakukan pengujian terhadap makanan-makanan yang dijual oleh pedagang-pedagang tersebut, untuk parameter-parameter yang sering ditemukan itu disalahgunakan itu untuk bahan-bahan yang sering disalahgunakan pada produk pangan gitu. Seperti parameter formalin, pewarna yang dilarang seperti rodamin B, boraks, ya dan lain-lain. Nah, jadi berdasarkan informasinya, ternyata Bepom selain mempunyai laboratorium, ternyata punya mobil laboratorium keliling juga teman-teman. Jadi selain diuji di laboratorium untuk pengujian lebih cepatnya gitu ya Pak Drial ya, di lapangan, ternyata Bepom juga punya mobil keliling yang berkeliling ya tentunya di wilayah-wilayah pengawasan di Maluku Utara. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya nih Pak Drial, tadi sempat membahas tentang laboratorium. Kira-kira Bepom Sofivi ini mempunyai berapa laboratorium? Ya, kalau untuk laboratorium pengujian sendiri bisa dibagi menjadi dua, pengujian kimia dan mikrobiologi, di mana dari namanya sudah jelas ya, laboratorium kimia itu yang melakukan pengujian secara kimiawi, sedangkan mikrobiologi secara mikrobiologi. Jadi parameter-parameter uji kimia, misalnya identifikasi bahan berbahaya itu dilakukan di laboratorium kimia. Sedangkan nanti kalau kita mau uji misalnya identifikasi bakteri patogen atau apa itu dilakukan di laboratorium mikrobiologi. Nah, jadi ada dua teman-teman laboratorium. Nah, kalau dari kapasitas pengujinya nih Pak Adrian, mungkin melihat dari begitu luasnya wilayah yang harus diawasi, tentunya begitu banyak juga ya sampel yang akan masuk ke pengujian. Nah, Bepom, kalau di Bepom sendiri jumlah personilnya ada berapa orang? Kalau personil sendiri kita ada 10 orang penguji dengan 8 orang penguji kimia dan 2 orang personil penguji mikrobiologi. Jadi kurang lebih ada berapa orang tadi tadi? 10 orang. Ada 10 orang untuk bisa menguji tadi komoditi-komoditi yang disebutkan. Nah, kemudian untuk produk yang diuji nih Pak Adrian, apakah hanya dari Maluku Utara saja atau mungkin menerima sampel dari balai lain mungkin? Oh iya. Kalau untuk laboratorium sendiri di Bepom sendiri sekarang lagi menerapkan regionalisasi. Jadi kalau regionalisasi ini salah satu apa ya, bisa dibilang inovasi dari Bepom untuk memperkuat laboratoriumnya, kemampuan laboratoriumnya untuk menguji parameter-parameter yang lebih yang dibutuhkan gitu. Jadi Bepom Sofivi sendiri menerima sampel obat dari khususnya untuk golongan dermatologis dan antiparasit dari balai-balai di regionnya. Kebetulan kita ini satu region dengan wilayah region Manado, di mana anggotanya itu ada Bepom Manado. Jadi kita menerima sampel dari wilayah Bepom Manado, Bepom Palu, Bepom Gorontalo, dan lokal-lokal yang ada di Bepom tersebut. Jadi kalau regionalisasi ini kira-kira diterapkannya mulai tahun berapa? Atau baru saja diterapkan atau sudah pernah berjalan sebelumnya? Kalau diterapkannya sudah dari tahun 2022, 2021 itu baru kayak pilot projectnya 2022 udah diterapkan sampai sekarang. Nah, kalau tujuan dari regionalisasi laboratorium ini apa sih sebenarnya? Karena tadi kita harus juga menguji nih, menerima sampel dari balai-balai lain. Itu tujuannya apa? Kenapa harus ada regionalisasi laboratorium? Kalau tujuan regionalisasi sendiri tersebut kan salah satunya jadi pemfokusan uji-uji yang spesifik ya. Jadi biaya pengujian ini kan cukup mahal ya Mbak ya, biaya pengujian. Jadi pengujian-pengujian yang mungkin alatnya sangat-sangat canggih itu tuh biasanya akan difokuskan di satu wilayah. Jadi kan kalau di Bepom Sofivi sendiri Bepom Manado, jadi alat-alat yang lebih canggih lagi. Ini bukan berarti Bepom Sofivi tidak akan punya alat canggih ya, tapi yang lebih di atasnya lagi yang mahal biaya pengujiannya itu akan dilakukan pengujiannya di Bepom Manado. Terus keuntungannya lainnya lagi nanti kalau kita melakukan regionalisasi ini otomatis penggunaan reagen itu akan lebih hemat gitu. Terus kompetensi penguji sendiri juga akan berkembang lebih fokus gitu, sehingga
hasil uji yang didapatkan pasti akan lebih baik juga jika kompetensi penguji itu bisa fokus dalam parameter-parameter tertentu saja. Jadi memang tujuan regionalisasi ini untuk efektivitas ya Pak, ya, biar lebih efektif dalam pengujian komoditi ini. Tadi sempat menyinggung tentang kompetensi nih. Nah, saya ingin bertanya, kalau di pengujian sendiri, misalnya ada teman-teman sobat BPOM nih di luar, saya ingin bekerja di Balai POM nih. Kira-kira kalau saya ingin fokusnya di pengujian, kira-kira saya tuh harus dari jurusan apa ya? Kalau misalnya Pak Adrian tadi kan sebagai apoteker, apakah hanya apoteker saja yang bisa bekerja di pengujian, atau ada mungkin dari jurusan-jurusan lain yang bisa terlibat juga? Sebenarnya banyak selain apoteker yang bisa bekerja di pengujian, tapi yang pasti dia harus punya basic eksak ya. Jadi di BPOM sendiri yang di pengujian itu ada selain apoteker juga ada sarjana farmasi, sarjana kimia, sarjana biologi, teknologi pangan ya. Jadi bukan cuma apoteker saja Mbak. Jadi memang sesuai dengan banyaknya komoditi ya yang harus diuji, jadi begitu beragam teman-teman. Jadi tidak hanya apoteker saja yang bekerja di pengujian, ternyata ada bisa juga dari kimia Pak ya, dari biologi juga bisa. Pak Adria, tadi kan ada di sini tentang kompetensi dari para penguji sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apakah kalau Pak Adria sendiri kan tadi basicnya sebagai apoteker ya, apakah hanya apoteker saja yang bisa menguji atau ada dari jurusan-jurusan lain? Mungkin teman-teman atau sobat BPOM di luar sana, saya pengen nih kerja di BPOM tapi saya bukan apoteker gitu. Apakah saya harus ada jurusan-jurusan tertentu agar bisa menjadi penguji juga di Balai POM? Kalau untuk penguji sendiri tidak ada ketentuan harus apoteker ya Mbak ya. Kalau untuk jadi penguji yang penting basicnya itu dulu memiliki jurusan yang eksak. Jadi di BPOM sendiri menerima untuk di pengujian biasanya untuk menjadi penguji itu selain apoteker bisa sarjana farmasi, sarjana kimia, biologi, teknologi pangan. Sebenarnya sih ya yang penting dia eksak. Nah, jadi begitu sobat BPOM. Jadi ternyata tidak hanya apoteker saja. Jadi misalnya ada yang jurusan kimia, biologi tetap bisa berkontribusi dalam mengawasi obat dan makanan yang beredar. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak Adria. Selama 8 tahun bekerja di Balai POM, khususnya di pengujian, kira-kira apa nih tantangannya selama bekerja di pengujian? Ya, kalau di pengujian sendiri itu tantangannya pasti parameter uji Mbak, parameter uji. Kadang-kadang kan kita mendapatkan sampel uji itu kita belum pernah mengujinya. Jadi kan setiap parameter ya sampel-sampel itu kan mempunyai parameter yang spesifik ya, nggak sama itu semuanya. Jadi bisa jadi suatu kali kita dapat sampel yang belum pernah kita lakukan pengujian. Ya itu kadang-kadang bisa berjalan lancar, kadang-kadang tidak gitu. Jadi ya itulah. Jadi harus selalu belajar biar bisa melakukan pengujian dengan baik dan benar dan mendapatkan hasil yang baik. Nah, jadi memang harus terus mengupgrade diri ya Pak ya, tentunya ya, dengan pengetahuan-pengetahuan baru gitu. Karena memang kita tidak bisa memprediksi nih sampel apa nih kira-kira akan kita uji gitu ke depannya. Nah, itu saja Pak Adria pertanyaan terakhir saya. Terima kasih untuk waktunya, semoga sehat selalu. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang kan kemarin ini sudah masuk ke episode 2 aja, mungkin teman-teman saya pengen nih membahas tentang tema ini atau tentang topik apa ya saya ingin tahu, itu boleh banget bisa langsung di komen di Instagramnya Balai POM Sofivi, atau bisa juga DM, atau bisa juga kontak, ada nomor kontak di bio di sosial media itu Instagram. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira teman-teman semua pengen tahu apa saja tentang Balai POM Sofivi. Baik, terima kasih untuk waktunya telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga sebarkan informasi ini ke seluruh teman-temannya dan juga keluarga dekat. Nah, jadi sobat jangan lupa selalu cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.